Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sore hari ini kita kembali dipertemukan di dalam ibadah pendalaman Alkitab secara online. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, roh dan jiwa kita untuk datang kepada hadirat Tuhan. Kita akan merasakan kekuatan yang baru, sukacita yang baru, dengan firman yang luar biasa memberi kekuatan di dalam hidupan kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami ada karena kemurahan Tuhan. Terima kasih kami masih bisa beribadah kepada Tuhan sekalipun harus melalui online. Tapi kami percaya hadirat Tuhan tidak pernah terbatas. Engkau ada di tempat ini, Engkau juga ada di tempat Bapak Ibu Saudara saat ini mendengar Tuhan. Kami percaya hadirat Tuhan mengubahkan hidup kami. Hadirat Tuhan memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan dengan pujian Saat Ku Tak Melihat Jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu, penghargaan
percaya Tuhan bahwa mujizat-Mu masih ada. Mujizat-Mu pasti terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Oleh percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Damai yang Dia berikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Percaya saja, Dia pasti yang akan memberikan kita menang. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita persiapkan, kita akan angkat pujian. Kau rangkai air mataku menjadi permata. Tuhan kita luar biasa, begitu mengasihi kita. Haleluya, puji Tuhan. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, Kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda
langit dan bumi jaraknya, tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Menjadi sutra, kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa hebat, betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Amin Tuhan. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. kasih Tuhan buat kesempatan yang indah yang sore hari ini Engkau berikan dalam setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau merangkai air mata kami, Engkau mengubah ketakutan kami, Engkau mengubah duka cita kami menjadi kesukaan. Kami sungguh percaya akan kuasa Tuhan senantiasa menolong dan menjaga hidup kami. Kami mau mendengar firman Allah, pakai kami, berkati kami semua. Kami sambut firman Allah dengan urapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saat ini kita bersyukur kita dapat kembali mengikuti ibadah pendalaman Alkitab secara online. Dan terus kita berharap pada Tuhan bahwa kondisi-kondisi ini kita akan dekat kepada Tuhan. Dan kita terus membangun hubungan intim, hubungan harmonis dengan Tuhan. Tema pendalaman Alkitab kita saat ini tidak pada kitab Mazmur, tapi kami hamba-hamba Tuhan menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terjadi di hari-hari ini. Sehingga firman Tuhan pada saat ini kiranya memberkati kita bersama. Tema firman Tuhan kita
yaitu perbedaan orang percaya dan orang fasik di masa sukar. Perbedaan orang percaya dan orang fasik di masa sukar. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Saya menunggu sampai Bapak Ibu Saudara benar-benar membuka Alkitab dan benar-benar membaca Alkitab juga secara online. Ayat 1 sampai ayat yang kelima saya akan bacakan, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Ayat 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka mengejek orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat yang keempat, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sore hari ini ayat nats kita sudah kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Kita dapat melihat kondisi manusia di akhir zaman. Orang-orang fokus kepada diri sendiri, orang-orang mementingkan diri sendiri dan tidak mengetahui atau tidak peduli dengan agama. Ada 2 sikap orang fasik untuk menghadapi masa sukar. Ada 2 sikap orang fasik menghadapi masa sukar yang kita lihat dari ayat 1 sampai ayat 5. Yang pertama, mereka fokus kepada diri sendiri. Yang kedua, mengabaikan arti ibadah. Mari kita akan perhatikan satu persatu melalui firman Allah pada sore hari ini. Yang pertama, fokus kepada diri sendiri. Dari ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, kita dapat temukan di situ orang-orang mementingkan diri sendiri. Tidak lagi memperdulikan kebutuhan, keperluan orang lain. Yang penting aku selamat, yang penting aku sehat, yang penting aku sukses. Aku tidak mau tahu bagaimana urusan orang lain. Yang penting aku kaya, yang penting aku diberkati. Aku tidak peduli dengan orang lain. Ini adalah contoh-contoh kehidupan orang fasik yang fokus kepada diri sendiri. Tidak lagi memperdulikan orang lain. Bahkan di ayat yang kedua B dikatakan menjadi hamba uang. Tidak mau berkorban, tidak suka memberi, lebih fokus kepada diri sendiri untuk memperkaya diri. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ketiga dikatakan di sini tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain. Ada banyak orang-orang yang mengalami konflik batin. Di depan dapat tersenyum, dapat berkata-kata dengan baik, tapi dari dalam hatinya menjelekkan orang lain. Dari dalam hatinya tidak mengasihi satu dengan yang lain. Bukankah ini semua termasuk golongan orang-orang fasik yang tidak memperdulikan kehidupan orang lain? Yang kedua, bagaimana sikap orang fasik menghadapi masa sukar? Dari 2 Timotius pasal yang ketiga, kita masuk di ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya.
jauhilah mereka itu. Di ayat yang kelima kita dapat melihat orang-orang yang memungkiri arti ibadah. Orang-orang yang tidak tahu arti ibadah yang sejati. Orang-orang yang terus hidup dalam dosa, hidup dalam hawa nafsu. Dan secara lahiriah mereka beribadah. Tapi pada kenyataannya sikap kelakuannya memungkiri semuanya itu. Tuhan katakan jauhilah orang-orang ini. Orang-orang ini tidak mengetahui arti ibadah yang baik. Mungkin mereka bermain-main saat ibadah. Ataupun mungkin selama mereka beribadah, mereka tidak pernah menyiapkan roh jiwa tubuhnya dengan baik untuk masuk dalam rumah Tuhan. Kondisi-kondisi seperti ini menggambarkan kehidupan orang-orang fasik di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, kalau ayat 5 dikatakan menjalankan ibadah mereka, berarti ini termasuk golongan orang-orang yang beragama. Bukan orang-orang ateis yang menolak untuk mengenal Allah, yang tidak mau mempercayai Allah. Tapi ayat 5 jelas sekali dikatakan bahwa mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi pada hakikatnya mereka memungkiri semua ini. Jangan sampai virus-virus ini ada di dalam kehidupan keluarga kita. Ada di dalam kehidupan diri kita sendiri. Kita beribadah, kita mengenal Allah, kita memeluk agama, kita mengenal Yesus Kristus, tapi kita tidak menyadari bahwa kita sedang memungkiri arti ibadah yang sesungguhnya. Alkitab katakan ketika engkau menghormati rumah Tuhan, ketika engkau menghormati hari Sabat, maka disitulah roti yang adalah makananmu, air yang adalah minumanmu, Tuhan yang menyediakan. Bahkan lebih lagi Tuhan katakan, aku akan menjauhkan sakit penyakit dari tubuhmu. Aku akan menjauhkan sakit penyakit dari antaramu. Mari pada sore hari ini ada dua sikap orang fasik yang kita pelajari. Menjadi contoh, menjadi gambaran, menjadi pembelajaran buat kita semua. Untuk tidak fokus kepada diri sendiri. Untuk kita mau belajar mengerti arti ibadah. Untuk kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena masa sukar seperti ini tidak ada yang dapat kita banggakan dan andalkan. Kita akan masuk di bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bagaimana sikap orang percaya saat menghadapi masa sukar. Seluruh dunia sedang menghadapi masa sukar. Baik orang fasik, baik orang percaya, semuanya menghadapi masa sukar. Semua kita menghadapi wabah yang menakutkan. Semua kita menghadapi wabah yang mematikan. Tapi bagaimana cara kita menjadi seorang anak Tuhan, menjadi seorang Kristen yang sejati, menghadapi masa sukar? Yang pertama adalah menyempurnakan iman. Yang kedua adalah menyempurnakan kasih. Dan yang ketiga, di tengah-tengah masa sukar, orang-orang percaya belajar untuk menyempurnakan ketekunan. Kita akan masuk di bagian yang pertama, menyempurnakan iman. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Perhatikan. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya
di wilayah Makedonia dan Akaya. Ayat yang ke-8. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk terus menunjukkan keyakinan, untuk terus menunjukkan iman yang teguh. Meskipun mereka harus menghadapi masa sukar, tetapi yang Paulus sampaikan adalah jadilah teladan, jadilah contoh untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan akan bergema. Bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tapi di semua tempat tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, bagi orang-orang dunia, iman dan masalah merupakan sesuatu hal yang bertentangan. Iman dan percaya, iman dan masalah. Iman dan masa sukar merupakan dua hal yang bertentangan. Dan pasti orang-orang fasik berkata, ketika aku mengalami masalah, ketika aku mengalami penderitaan dan kesukaran, mana mungkin aku dapat beriman? Apa dasar dan alasan untuk aku dapat beriman? Ini masa sukar, ini masa sulit dan sedang aku alami. Sedang menimpa pekerjaanku, sedang menimpa keluargaku. Bagaimana aku harus percaya dan beriman kepada Tuhan? Tapi beda dengan kita yang punya firman Allah. Beda dengan kita yang punya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Justru di tengah-tengah tindasan, di tengah-tengah masalah, Paulus katakan kepada jemaat Tesalonika dan kepada kita semua pada saat ini, biarlah melalui masa-masa yang sukar, melalui masa-masa tindasan, imanmu ini tersiar bahwa engkau teguh bukan karena kereta dan kuda. Kita teguh bukan karena seberapa banyak uang kita. Tapi iman kita teguh karena kita mempercayai, hatiku percaya ada Yesus yang menguatkan, ada Yesus yang sanggup menolong kita. Dalam masa-masa sukar yang menghimpit, justru disitulah Tuhan sedang mengajar kita untuk beriman, untuk percaya, untuk yakin bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari masalah kita. Coba kita akan buka dalam 2 Tesalonika pasal yang pertama. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa berdoa untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya, garis bawahi ayat ini, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ayat yang ke-12. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Dan kamu dalam Dia menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Masalah membuat kita belajar beriman kepada Tuhan. Masalah membuat kita memiliki, menggapai kekuatan yang ilahi datangnya daripada Tuhan. Belajar Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini masa yang sukar. Kalaupun masa yang sukar itu menerpa,
Masa yang sukar itu ada, menghimpit hidup kita. Tuhan katakan orang percaya di tengah masa sukar belajar menyempurnakan masalahnya dengan beriman kepada Tuhan. Iman yang bagaimana? Iman yang memandang kepada Tuhan. Iman yang mempercayai bahwa Allah sanggup. Pujian tadi katakan percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya bahwa Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Yang kedua, menyempurnakan kasih. Semakin kita ditindas, semakin kita menjerit, semakin banyaknya masalah, disitulah Tuhan ingin kita semakin mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Orang-orang percaya dituntut untuk dapat mengasihi Tuhan meskipun di tengah masa sukar. Roma 8 ayat 35 sampai 39 mengatakan bahwa meskipun kelaparan, meskipun aniaya, meskipun kita mengalami masa sukar, disitulah kuasa Allah bekerja untuk menolong kita. Tapi kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Kasih yang bukan karena perut, kasih yang bukan karena ada berkat dari Allah. Tapi yang kasih karena kita benar-benar cinta dan sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kasih kita fokus kepada dunia. Dunia tidak memberikan selamat, dunia tidak memberikan sentosa, dunia tidak memberikan kebahagiaan. Mana tempat dalam dunia ini yang membuat kita sukacita? Tidak ada. Di saat kita lemah, disitulah kuasa Allah bekerja. Dan Tuhan katakan belajar mengasihi Tuhan. Bukan kasih kalau aku diberkati. Kasih kalau aku kenyang. Kasih kalau anak-anakku sudah berhasil beres semua, aku mengasihi Tuhan. Tapi di sini dalam Roma 8 Tuhan katakan di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah tindasan, mampukah engkau mengasihi Tuhan? Ketika kita mampu mengasihi Tuhan, Tuhan katakan bahwa kasih-Mu tidak akan memisahkan kasih Allah akan hidupmu. Berarti Allah terus akan mengasihi kita sepanjang masa. Allah terus akan memperhatikan kita meskipun kita ada di tengah-tengah masa sukar. Jangan sampai masa sukar membuat engkau semakin lupa kepada Tuhan. Masa sukar semakin membuat kasih-Mu tawar. Masa sukar membuat engkau semakin ogah-ogahan datang ke gereja. Masa sukar membuat engkau semakin lupa akan karya kebaikan Tuhan di masa yang lampau. Engkau akan masuk pada golongan orang-orang fasik. Engkau akan masuk pada golongan orang-orang yang binasa. Kita tidak akan masuk pada golongan orang-orang percaya yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Khotbah kemarin minggu, Ibu Gembala katakan kita orang-orang yang dipilih,
ditentukan dari semula untuk menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Bersemangatlah untuk mengasihi Tuhan. Bersemangatlah untuk fokus kepada kerajaan surga. Dan kalau pada bagian kasih ini saja kita gagal, kita tidak akan masuk pada kerajaan surga. Pada bagian kasih ini saja kita berfokus hanya pada kebutuhan sandang, pangan, papan, beras, gula, dan segala macam. Kita kan tidak akan melihat kerajaan surga. Tapi fokus kita ada pada kerajaan surga, di mana Dia memberikan berkat-berkat yang ajaib, di mana Dia memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kita untuk tidak seperti orang-orang pada akhir zaman yang fokus kepada diri sendiri, egosentris, yang fokus kepada mamon, kepada uang, kepada kesehatan diri sendiri, kepada kenyamanan daging diri sendiri. Dan firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita untuk menghormati arti ibadah. Tidak seperti orang-orang fasik yang memungkiri arti ibadah. Tapi kita mau belajar menyempurnakan iman, menyempurnakan kasih kita. Ada masa sukar, iman kita semakin teguh. Ada masa sukar, iman kita semakin diperkuat dari perkataan firman Tuhan. Pendengaran akan firman Tuhan itu yang menumbuhkan iman kita. Dan yang kedua, di masa yang sukar orang percaya belajar mengasihi Tuhan. Kita akan melihat di bagian yang terakhir yaitu menyempurnakan ketekunan kita. Wah, ini merupakan hal yang sulit ya. Sudah masa sukar, mungkin kita diterpa oleh angin, badai, seperti khotbah Rabu yang lalu. Ada angin topan, ada badai yang menerpa kehidupan kita. Sekarang disuruh untuk tekun kepada Tuhan. Merupakan hal yang sulit kita lakukan ya. Kalau kita tidak punya firman Tuhan, kita mungkin tidak akan bisa tekun. Mesbah keluarga mungkin, menara doa mungkin kita masih bolong-bolong. Doa siang mungkin kita masih bolong-bolong. Karena fokus kepada diri sendiri. Tapi orang-orang yang percaya tidak seperti itu. Menyempurnakan iman mereka semakin dekat. Menyempurnakan kasih mereka, semakin mengasihi Tuhan. Yang ketiga, menyempurnakan ketekunan kita. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Kita buka Alkitab kita. Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ayat yang ke-11 kita baca ayat ini sama-sama. 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di dalam bagian yang ketiga, yaitu orang percaya di masa sukar belajar menyempurnakan ketekunan. Di ayat yang ke-10 dikatakan bahwa turutilah teladan penderitaan, kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Kita sudah melihat, kita sudah mendengar
Bagaimana tokoh-tokoh dalam Alkitab mereka bertekun sampai titik darah penghabisan. Sampai di mana mereka harus mati untuk menyuarakan nama Tuhan. Ketekunan mereka inilah yang harus kita ingat. Dan hari ini kita melihat contoh dari kisah Ayub. Bagaimana Ayub bertekun untuk berharap kepada Tuhan. Bagaimana Ayub bertekun untuk setia dan tidak mengutuki Tuhan seperti istrinya. Hari ini Tuhan sedang melihat ketekunan kita. Di masa sukar seperti ini Tuhan sedang menguji ketekunan kita. Apakah kita tekun berdoa? Apakah kita tekun beribadah? Apakah kita tekun beriman kepada Tuhan? Ada perbedaan antara istri Ayub dengan Hana. Hana bertekun menantikan janji Tuhan dengan berdoa. Dia terus datang ke rumah Tuhan di Silo. Dia terus bertekun. Meskipun dia dikatakan seperti wanita gila. Bagaimana dengan istri Ayub? Istri Ayub katakan, kutuki Tuhanmu Ayub. Kutuki Tuhanmu. Seakan-akan istri Ayub tidak melihat ada Tuhan di dalam masalahnya. Tetapi di ayat yang ke-11 dinyatakan bahwa kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Tuhan menyediakan yang baik. Tuhan melipat gandakan berkat-berkat Ayub. Tuhan mengembalikan anak-anak Ayub. Tuhan memberkati Ayub. Hari ini Tuhan sedang melihat respon kita kepada Tuhan. Apakah kita mau meresponi masa sukar dengan menyempurnakan iman, dengan menyempurnakan kasih, dengan menyempurnakan ketekunan. Dan Tuhan menanti untuk kita bertobat. Tuhan menanti untuk kita percaya kepada Tuhan. Jadilah Kristen yang bijaksana. Kristen yang bijaksana akan dapat menggunakan masa sukar untuk meningkatkan kesempurnaan. Kita buka ayat terakhir kita dalam Daniel pasal 12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Melalui masalah banyak orang akan diuji, dimurnikan, disucikan. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Dengan masalah, dengan masa sukar, kiranya kita semakin dekat, semakin berharap pada Tuhan dan pertolongan Tuhan disediakan. Firman-Mu ya dan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita menyembah Tuhan. Saat ku lemah, Kau angkat hidup. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Mari kita berdoa menyembah Tuhan. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia,
setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanmu. Mari berseru kepada Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat aku percaya. Janji-Mu ya dan amin. Amin Tuhan. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Semua berdoa menyembah Tuhan. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Percaya. Setiap taburan firman-Mu sungguh kami mempercayai. Kami belajar beriman, belajar mengasihi Tuhan. Di tengah-tengah masa sukar dan masa sulit, buat mata kami memandang kepada Engkau. Buat hati kami mengasihi Engkau. Buat hidup kami tekun. Berdoa, menyembah, bersekutu, berpuasa. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kau kekuatan kami, Kau harapan kami, Kau keselamatanku. Haleluya. Ibu Gembala akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu. Ajarkan kami bersama menanggapi masa sukar dengan baik. Bukan seperti orang fasik di tengah-tengah masa sukar mementingkan diri sendiri. Di tengah-tengah masa sukar mengabaikan Engkau dan mengabaikan ibadah. Tetapi kami di tengah-tengah masa sukar Tuhan, kami semakin iman kami semakin sempurna. Kasih kami kepada Engkau semakin sempurna. Di tengah masa sukar kami semakin bertekun di dalam Tuhan. Berkati kami semua jemaat-Mu, mereka yang beribadah di rumah, Engkau memberkati apa yang menjadi kebutuhan keperluannya. Tuhan tolong, Tuhan melindungi. Terima kasih Tuhan, akhir dari ibadah online sore ini berkat Allah Bapa, penyertaan Allah Anak, kekuatan, sukacita, penghiburan, damai, sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita,
mulai saat ini sampai Tuhan datang. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.